Yang gue lakukan aja saat gue lagi pengen jadi produser, gue jadi produser. Pas nanti mungkin ketika gue jadi pengen jadi director, mudah-mudahan ada jalannya gitu aja. Yang pasti gue di dunia entertainment pengen melakukan segala sesuatu. Tapi jadi multi talenta juga. Kalau orang multi talenta serba bisa. Tiga bawang dulu ya. Ada. Berapa film ya? Pokoknya udah lebih dari 5 aja. Tapi yang pasti ini spesial karena alhamdulillah akhirnya dapat peran utama di film ini. Terus juga tidak hanya menjadi aktor tapi juga sebagai produser juga di film ini. Nah, ketika akhirnya ada tawaran film dan lo menjadi beban lo dua pemain dan jadi produser sendiri, seperti apa Kak Gilang? Asik-asik aja sih, dijalanin aja sih. Challenging memang, tapi nggak terlalu bikin pusing karena dibantu sama tim-tim yang lain juga. Proses pembuatan film ini sendiri berapa lama dan tahun berapa Kak Gilang? Kita tuh bikin film ini 2 tahun yang lalu. Itu proses syutingnya itu kita kurang lebih 16 hari. Proses syutingnya di daerah Jakarta dan Tangerang. Ada peningkatan karakter nggak sih dengan dari film lo yang kelima terakhir ini Kak Gilang, seperti apa? Kalau peningkatan karakter maksudnya dalam hal? Dalam hal mungkin lo enjoy akhirnya lo menjadi seorang produser. Oh iya. Kalau peningkatan dalam kategori kehidupan ya alhamdulillah. Maksudnya akhirnya berproses kemudian menuju ke step-step yang lain juga. Jadi gue merasa puas dengan pencapaian yang gue lakukan sekarang. Ini artinya menjadi pembuktian juga nggak sih, semakin multi talent, nyanyi juga, tim juga, dan produksi juga. Ya itu gue serahkan ke yang ngeliat aja karena gue melakukan apa yang menurut gue pengen gue lakukan aja saat gue lagi pengen jadi produser, gue jadi produser. Pas nanti mungkin ketika gue jadi pengen jadi director, mudah-mudahan ada jalannya gitu aja. Yang pasti gue di dunia entertainment pengen melakukan segala sesuatu. Tapi jadi multi talenta juga. Kalau orang multi talenta serba bisa memperagakan itu sendiri, akhirnya itu tertuang di dalam film gitu. Oh nonton ya? Tadi udah nonton ya? Udah pada nonton belum? Udah. Ya, gimana tuh ketika akhirnya sebuah talenta yang lo bisa karakter apapun, akhirnya itu terjadi di film lo gitu? Ya itu alhamdulillah gitu loh. Memang skrip itu akhirnya dibuat karena memang sudah tahu gue yang mainin, sehingga adegan itu tercipta gitu. Jadi gue sih puas sih, maksudnya akhirnya apa yang selama ini gue lakuin di TV atau di off air bisa juga tercapture dalam film. Cukup sulit ya sih berakting sambil menyanyi. Sulitnya itu ketika suara habis, untungnya suara nggak pernah habis ya. Dan yang paling challenging itu sebenarnya bukan dari acting atau nyanyinya, tapi main alat musiknya. Itu yang bikin repot karena si Soleh mintanya live. Itu doang sih. Banyak butuh latihan berapa lama dulu? Latihan intens sih, latihan intens paling sekitar 1-2 minggu. After itu sih sudah. Untungnya yang ngajarin juga jago, jadi gue cepat belajar. Kak Gilang, itu nyanyi bener-bener lagu ini sendiri akan nanti dipublish terus gak jadi memang ikon lo sendiri jadi penyanyi itu sendiri di lagu itu gitu loh? Kalau yang lagu itu kan ada 3 soundtrack ya. J in the Others itu yang sama teman-teman band yang tadi kan. Terus kemudian lagu kedua itu kan ada Labirin, Kezia yang nyanyiin. Lagu ketiga Sweet Judgment tadi Sitisa sama Maisa. Itu lagu-lagu yang memang udah kita rilis, udah bisa didengerin di digital streaming platform juga. Dan untuk kedepannya ya tergantung demand. Kalau misalkan ada yang suka kita terusin, enggak juga nggak apa-apa. Kak Gilang, ini kan film Star Syndrome. Dirimu kan juga salah satu mungkin aktor dan segala bakat yang lo punya talenta. Lo pernah mengalami Star Syndrome itu sendiri nggak sih selama perjalanan hidup lo menjadi seorang entertainer? Kayaknya seingat gue pernah, cuman gue lupa persisnya kapan. Tapi alhamdulillahnya banyak yang ngingetin, banyak juga yang ngasih tahu bahwa kayaknya lu lagi nggak bener deh. Nah, untungnya cepet juga ininya, nge-switchnya. Apa yang dialami pada saat itu kan Star Syndrome lo yang lo lakuin? Kayaknya gue merasa semua orang tuh perhatiin gue saat itu gitu. Makanya untungnya yang ngingetin juga banyak. Respon istri seperti apa? Dia support. Apapun yang gue lakuin selama itu jalurnya positif, dia support. Kak Gilang,
pengen main film ini pengen terus diterjuni gak sih, dalam artian digeluti terus, pengen ditekuni dengan acting lo yang serba bisa ini? Jujur sebenarnya gue pengen ngelakuin segala sesuatu di dunia entertainment. Alhamdulillah beberapa tahun di televisi kan ya orang udah mulai notice. Gue juga pengen orang notice bahwa gue juga bisa dilihat di produksi film juga loh. Gitu. Gue juga pengen sih, maksudnya nanti kalau misalkan tidak hanya melalui PH sendiri tapi juga melalui PH-PH yang lain, mudah-mudahan banyak juga yang melirik akhirnya mengajak untuk bermain di film-film mereka juga gue pengen. Ketika Star Syndrome itu yang lo rasakan di tahun berapa sih, dan lo lupa kalau itu persisnya kapan, tapi kejadiannya kayaknya sedikit-sedikit ingat. Tapi untuk persisnya tahun berapa gue lupa. Ada yang mengingatkan nggak sih ketika Star Syndrome? Ada teman-teman sendiri yang ingetin, teman-teman juga kadang-kadang, Lang lu kayaknya lagi nggak bener gitu, lu balik lagi deh. Oh ya gitu. Gitulah. Gua rasa Star Syndrome juga sebenarnya dirasakan hampir semua orang di semua level pekerjaan sih. Pasti ada yang begitu. Dan ini relate gak sama dengan kehidupan yang pernah lo rasakan Star Syndrome? Lo sedih, lo pengen ego dengan semua apa yang lo lakukan, yang hasilkan itu gitu? Nggak terlalu kalau itu kayaknya nggak. Kalau yang tadi skenario di film itu lebih kepada cerita aja. Main film itu menjanjikan gak sih dengan hasil dari keringat, dari payah, dan dari pundi-pundi yang didapat itu sendiri, menjanjikan gak sih main film itu? Dilihat dari pendapatan itu tergantung perspektif. Kalau kita merasa cukup, ya pasti akan merasa cukup walaupun sedikit yang didapat. Kalau kita merasa kurang, sebanyak apapun yang kita dapatkan tetap merasa kurang. Harapan lo di film ini seperti apa, Gilang? Harapan gue film ini disukai, yang nonton banyak, sehingga dunia perfilman Indonesia semakin baik. Gue pun juga bisa menjadi salah satu dalam tanda kutip aktor penting di dunia perfilman. Alina, kita persembahan sekecil udah seperti apa? Alhamdulillah gitu udah setahun, kemarin tanggal 1 Juni. Jadi sekarang itu dia juga udah mulai banyak pembicaraan, udah mulai kayak BO, apa yang kita omongin dia omongin juga. Dan ya itu udah makin, alhamdulillah semakin bagus perkembangannya menurut dokter. Hati-hati juga nggak sih, artinya tidak mau mengenali gadget atau apa gitu, karena kan lagi Marah anak kecil yang kita tuh memang konsultasi juga ke dokter kapan anak itu bisa lihat gadget gitu. Jadi sekarang kan nggak bisa lepas juga. Kalau misalkan kita benar-benar tahan, nggak boleh lihat handphone, ya nggak bisa juga gitu kan. Tapi sebisa mungkin kita coba untuk kurangi mana yang kira-kira perlu, mana yang tidak. Karena jujur menjadi orang tua itu bukan anak yang belajar, justru kita yang belajar. Nah belajar ini kan prosesnya kan sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi itu yang sekarang kita sedang lakukan. Gilang 24 jam mengikuti perkembangan anak tuh menikmatinya seperti apa sih, Gilang? Waduh, happy banget. Bahkan kadang-kadang tuh kadang suka sedih kalau misalnya kita melewati perkembangan yang penting. Kayak misalkan dia pertama kali ngomong mama, pertama kali ngomong papa, tapi kita lagi nggak ada di situ tuh. Kayaknya kecewa banget gitu. Cuman ya sudah lah, gimana lagi, memang mungkin harus seperti itu. Tambah mengabadikan momen-momen bahagia gitu. Alhamdulillahnya setidaknya walaupun tidak di-upload ke media sosial, selalu di-capture sama orang-orang yang ada di rumah atau yang lagi sama dia. Jadi ya, kita juga tahu perkembangannya kayak gimana.